Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam semuanya. Selamat datang di YouTube channel Relax with Ladies. Oke teman-teman, seperti biasa, hari ini saya ingin membawakan sebuah cerita kisah nyata dalam rumah tangga. Nah, ini terjadi pada sepasang pasutri nih yang sudah menikah kurang lebih 5 tahun. Nah, dalam kurun waktu 5 tahun ini ternyata perjalanan hidup mereka sangat minim sekali masalah ekonomi. Mereka ditimpa musibah masalah ekonomi, di mana kedua pasangan suami istri ini tinggal di bawah kaki gunung, di mana di situ lapangan pekerjaan sangat minim, dan kebetulan mereka juga nggak punya sawah ladang yang mau mereka kerjakan. Jadi mereka hanya bekerja apa adanya, panggilan dari tetangga yang membutuhkan pertolongan baru mereka bisa dapatkan pekerjaan. Nah, dari minimnya lapangan pekerjaan di sana membuat suami, sebut aja Mr. A, membuat sang suami ini menjadi kepikiran karena dia merasa tidak bisa menghidupi keluarga kecilnya. Mereka sudah punya 2 anak nih, dalam jangka waktu 5 tahun mereka dikaruniai 2 anak yang masih sangat balita, dimana kebutuhannya juga sangat banyak. Tapi sang suami merasa tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya, hanya bergantung pada mertuanya. Saat itu kebetulan mereka sedang tinggal di rumah orang tua si istrinya ini. Sebut saja Mrs. B. Mr. A dan Mrs. B ini tinggal di rumah orang tua Mrs. B. Jadi anggap aja mereka tuh kayak ngampung gitu ya, kayak makannya, semua kebutuhannya numpang di mertuanya. Tapi di sini Mr. A ini punya rasa tanggung jawab. Gimana caranya dia berpenghasilan? Akhirnya dia cari pekerjaan nih, walaupun cuman keluar dari desa yang dia tinggali sekarang. Tapi ya seperti itu, kalau di desa ya, namanya penghasilan nggak seberapa, belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga si perempuan, si istrinya ini, si Mrs. B ini merasa kebutuhannya tidak terpenuhi, tidak tercukupi. Akhirnya si Mrs. B ini setelah pernikahan yang ke-5 tahun ini, dia mencari kebahagiaan di luar. Dia menjadi selingkuhan laki-laki beristri. Tapi tujuannya sebenarnya dia itu bukan hal lain, tapi ingin dapat nafkah lahir. Tapi ya namanya orang selingkuh pasti ada ya hubungan fisik. Tapi gimana lagi, karena Mrs. B ini sangat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, anak-anaknya terutama. Tanpa sepengetahuan suaminya, dia pintar sekali bermain cantik dengan laki-laki lain, di mana laki-laki itu sudah punya istri. Dengan sadar dia menjalani hubungan terlarang itu. Sampai bertahun-tahun dan suaminya benar-benar nggak tahu. Akhirnya si laki-laki ini, selingkuhan istrinya ini, memberikan uang untuk memenuhi kebutuhan wanita ini, si Mrs. B. Walaupun nggak seberapa, tapi Mrs. B ini merasa sangat terbantu. Karena selingkuhannya memberikan dia uang yang tidak lagi diberikan oleh suaminya. Tapi sebenarnya Mrs. B ini sangat sayang sama suaminya. Dia terpaksa melakukan ini karena dia memang benar-benar butuh uang untuk kebutuhan hidupnya. Sampai akhirnya si suami ini sakit-sakitan. Gak tahu sakitnya karena apa, karena selama ini gak pernah punya gejala. Mungkin karena pikiran tadi ya, dia mikir dia gak bisa kerja, gak bisa mau kerja apa di desa, mau keluar pun dia gak bisa meninggalkan keluarganya. Akhirnya dia kepikiran, sampai akhirnya dia jatuh sakit. Dan si istri ini sedih sekali, kenapa harus sakit di kondisi ekonomi yang sangat pas-pasan. Dia butuh dana untuk menyembuhkan suaminya. Akhirnya tanpa dibawa kemana-mana, suami ini sembuh dengan sendirinya. Tapi ya gitu, sering kambuh, sakit gitu ya. Dan akhirnya ini gongnya, tanpa gejala apapun, yang suaminya tadi sehat, tiba-tiba ambruk. Jatuh ketika naik motor di depan rumahnya. Ambruk jatuh. Ternyata suaminya kena serangan jantung mendadak. Dan dinyatakan meninggal pada saat itu juga.
Istrinya langsung shock. Awalnya beliau tidak percaya kalau suaminya sudah nggak ada. Dikira hanya pingsan biasa. Tapi ternyata setelah mantri di sana memastikan bahwa suaminya sudah meninggal, istrinya ini langsung shock, menangis sejadi-jadinya. Dia menyesal dengan semua yang sudah dia lakukan. Dia selingkuh di belakang suaminya. Sampai mati suaminya nggak tahu kejadian ini, perlakuan istrinya. Dia sangat menyesal. Akhirnya dia memutuskan selingkuhannya di saat suaminya sudah meninggal. Karena dia sangat menyesal sekali. Dia kasihan banget sama suaminya. Dia menyudahi perselingkuhan itu. Namun ketika suaminya meninggal, udah dapat selang 7 hari nih, tiba-tiba ibunya meninggal. Ibunya meninggal karena sakit yang dideritanya, yang sudah lama, sakit kanker hati. Akhirnya ibunya meninggal, semakin shock Mercedes B ini. Ditinggal suami meninggal, ditinggal ibu meninggal, yang selisihnya cuma 7 hari. Dan bapaknya di situ juga sedang sakit keras. Dan yang membuat dia shock lagi, 2 bulan kemudian bapaknya juga diambil oleh Yang Maha Kuasa, meninggal juga karena bapaknya juga kondisinya sakit lama. Semakin shock, semakin down, semakin tidak percaya diri untuk menjalani kehidupan dia ke depannya nanti. Dia bingung mau ngapain, dia sudah nggak punya siapa-siapa, merasa nggak punya siapa-siapa, dia nggak punya penghasilan, nggak punya pekerjaan, gimana ke depannya nanti, anak-anakku makan apa. Tapi sebenarnya di sekitar itu masih ada saudara-saudaranya dia, keluarga dia, bule, bude, tapi dia emang nggak dekat sama bule dan budenya. Dia nggak dekat. Ya hanya sekedar menyapa saja tapi nggak pernah ngobrol. Akhirnya dia merasa sendiri, merasa sebatang kara. Sampai akhirnya dia punya pikiran untuk mengakhiri hidupnya bersama kedua anaknya. Tapi semua itu akhirnya berhasil dia tepis. Kalau dia mengakhiri hidupnya, bagaimana nasib anak-anaknya nanti? Dia ingin anak-anaknya hidupnya lebih panjang, sukses. Jangan sampai hidup anak-anaknya sama seperti kehidupannya dia. Akhirnya dia berhasil menolak keinginannya itu. Akhirnya dia mencoba untuk keluar rumah, ngobrol sama keluarga lainnya. Dia mulai mendekatkan diri sama keluarga lainnya. Sampai akhirnya dia mengenal seorang laki-laki. Di mana ternyata laki-laki itu masih suami orang. Sebenarnya dia ingin menjauh karena dia tahu itu salah. Tapi karena kondisi dia saat ini membutuhkan perhatian, membutuhkan bantuan dana, mau nggak mau akhirnya dia menerima laki-laki itu. Laki-laki yang seharusnya nggak dia dekati. Suami orang. Akhirnya dia menjalani hubungan itu sampai berjalan 5 bulan. Semenjak kematian kedua orang tuanya dan suaminya. Dengan perasaan bersalah dia terpaksa menjalani. Tapi akhirnya dia nyaman juga. Dia mendapatkan perhatian dari suami orang. Mendapatkan bantuan uang juga untuk kehidupan dia. Dia nyaman selama 5 bulan. Tapi di bulan ke-6 dia mulai merasa ada yang janggal. Dan hubungan ini sepertinya tidak bisa diteruskan. Karena apa? Karena dia sadar. Dia seorang ibu, dia seorang wanita. Dia tidak mau menyakiti wanita lain hanya karena egonya. Dia tidak mau menyakiti anak-anak dari selingkuhannya itu hanya karena egonya. Dia juga punya anak perempuan. Dia juga wanita. Dia tahu bagaimana rasa sakitnya. Maka dari itu dia ingin menyelesaikan hubungan ini, ingin mengakhiri hubungan tersebut. Tapi ternyata teman-teman di sini laki-laki yang jadi selingkuhannya ternyata udah benar-benar nyaman sama perempuan ini, sama Mercedes B. Kenapa dia merasa nyaman? Karena di rumah dia tidak pernah mendapatkan perhatian dari istrinya. Dia selalu dijauhi oleh istrinya, tidak pernah diperhatikan. Tapi dengan wanita ini, Mercedes B ini yang sebenarnya ini wanita baik. Karena keadaan akhirnya dia memilih jalan seperti itu. Laki-laki ini selalu mendapatkan perhatian, selalu mendapatkan wejangan, nasihat. Dan sebenarnya laki-laki ini selalu mendapatkan nasihat bahwa ayolah kita selesaikan.
kita harus stop hubungan ini. Kamu punya istri, aku nggak mau menyakiti istri dan anak-anak kamu. Karena aku juga seorang ibu, aku juga pernah jadi istri. Sebenarnya perempuan ini sadar, tapi teman-teman, laki-lakinya ini sudah terlanjur nyaman, terlanjur sayang, dia nggak mau meninggalkan perempuan ini. Dia mau meninggalkan perempuan ini kalau perempuan ini sudah punya laki-laki penggantinya. Tapi teman-teman, bagaimana perempuan ini, si Mercedes B, mau mendapatkan pengganti kalau si laki-laki ini tetap sama dia, tetap bareng sama dia? Gimana ada laki-laki lain yang mau masuk? Nah, di sini si Mercedes B ini merasa lebih bersalah lagi. Kalau aku meneruskan hubungan ini, nanti aku akan lebih sakit. Meskipun aku dipilih, aku tetap sakit karena aku sudah menyakiti wanita lain, istrinya, aku sudah menyakiti anak-anaknya. Kalau aku tidak dipilih, aku juga sakit karena aku sudah terlanjur sayang, aku terlanjur cinta, terlanjur nyaman dengan perlakuannya. Tapi tetap, meskipun sama-sama sakit, dia lebih memilih untuk mengakhiri karena dia tidak ingin menyakiti hati wanita lain. Sangat mulia bukan perempuan ini? Tapi laki-lakinya ini sangat kuat sekali. Dia tetap ingin bersama perempuan ini, tetap ingin menjaga perempuan ini karena dia sudah terlanjur nyaman, terlanjur sayang. Tapi teman-teman, benar nggak? Laki-laki itu kalau udah sayang, secinta apapun laki-laki itu, perempuannya nggak mau, laki-laki ini tetap akan mengusahakan supaya mereka tetap bersama. Beda halnya dengan perempuan. Kalau sayangnya lebih besar daripada laki-laki, ketika hubungan mereka berakhir, laki-laki ini nggak mau, maka hubungan mereka selesai. Nah, kalau laki-laki ini lebih gede sayangnya, ketika perempuan ini ingin mengakhiri, tapi laki-laki ini lebih gede sayangnya, dia akan tetap mempertahankan dan hubungan itu tetap ada. Dan ini yang terjadi pada Mercedes B. Hubungan itu tetap ada sampai sekarang. Meskipun Mercedes B ini selalu ingin meminta mengakhiri. Tapi laki-lakinya bersikeras untuk tetap bersama meskipun dia sudah punya istri. Bahkan dia siap untuk menikahi Mercedes B ini menjadi istri kedua. Tapi lagi-lagi Mercedes B ini tidak mau menjadi simpanan, tidak mau menjadi istri kedua. Karena dia ingin menjadi satu-satunya. Dan ternyata teman-teman, laki-laki ini dia siap untuk menceraikan istrinya. Dan benar-benar menjadikan Mercedes B ini menjadi wanita satu-satunya. Tapi Mercedes B tetap bersikeras, dia ingin mengakhiri hubungan ini. Menurut kalian kayak gimana? Laki-lakinya tetap ingin terus karena dia sayang. Dia sampai rela menceraikan istrinya, meninggalkan anaknya demi perempuan ini. Tapi Mercedes B ini tetap ingin mengakhiri hubungan ini karena dia tidak ingin menyakiti hati wanita lain, hati anak-anak yang lain. Menurut kalian gimana ke depannya nanti? Apakah mereka masih bersama atau mereka bakalan selesai? Bagaimana menurut kalian? Silakan komen di kolom komentar. Nanti aku akan jawab di part berikutnya. Oke? Ditunggu komentar kalian di kolom komentar. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Bye-bye.